Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 62. Ayat ini oleh sebagian orang dianggap sebagai dalil adanya kesamaan iman antara orang beriman Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Menurut mereka, Allah menjelaskan keempat golongan tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam keimanan. Jika mereka ingin meraih keselamatan di akhirat, syaratnya beriman kepada Allah pada hari akhir, serta beramal saleh. Selama mereka memenuhi syarat tersebut, terserah apapun agamanya, berhak mendapatkan pahala dan masuk surga. Tentu saja pemahaman seperti itu sangat dangkal dan terlalu tekstualis, padahal dalam memahami firman Allah tidak cukup dilakukan secara harfiah, tapi harus melihat asbabun nuzul ayat tersebut. Juga hubungan dengan ayat atau hadis yang membahas masalah yang sama. Selanjutnya melihat bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut karena mereka lebih paham dengan maksudnya. Dalam tafsir Jalalain, lafaz alladzina amanu diartikan sebagai orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu atau masa sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir, lafaz alladzina amanu maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan Salman Al-Farisi tentang sahabat-sahabat beliau dulu yang beragama Nasrani. Salman pernah memuji teman-temannya di masa lalu yang beragama Yahudi dan Nasrani. Mereka sholat, puasa, dan beriman kepadamu bahwa suatu saat engkau akan diutus. Setelah Salman selesai bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Salman, mereka termasuk ahli neraka." Jawaban itu sangat berat bagi Salman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan Yahudi di ayat tersebut adalah orang-orang yang mengikuti Taurat dan Sunnah Musa hingga datang Isa. Yang dimaksud Nasrani adalah orang-orang yang mengikuti Injil dan syariat Isa hingga datangnya Muhammad SAW. Beliau juga menjelaskan pengikut Musa yang tidak mengimani dan mengikuti Isa setelah kedatangan Isa akan celaka. Demikian juga pengikut Isa yang tidak mengikuti Muhammad dan syariat yang dibawanya juga akan celaka. Tentang Sabiin, sebagian ahli tafsir berbeda pendapat, namun semuanya menunjukkan pada satu pemahaman bahwa mereka penganut ajaran-ajaran terdahulu sebelum kedatangan Muhammad SAW. Statusnya pun sama persis dengan Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini sebagai hakim atau pemutus terhadap orang-orang yang mengaku mencintai Allah, namun tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad. Jika demikian berarti mereka berdusta dalam pengakuannya, sampai mereka mengikuti syariat dan agama Nabi Muhammad dalam seluruh ucapan dan perbuatannya. Ini didasari sabda beliau, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi, orang yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang baik, dihilangkan kekhawatiran akan masa depan mereka di hari akhir nanti dan kesedihan terhadap tindak tanduk yang telah dilakukan semasa hidupnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengikuti syariat Nabi-Nya. Terkhusus pada zaman ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini terkait dengan hukum terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabiin pada zamannya, bukan disandarkan kepada keimanan terhadap Nabi Muhammad, juga cerita tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan celaan terhadap perilaku mereka sebelumnya. Ini juga sebagai metode Al-Quran jika terjadi pada sebagian jiwa kesamaran ketika membaca konteks ayat. Mau tidak mau harus dihilangkan kesamaan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sesuatu sebelum terjadi dan rahmatnya yang sangat luas. Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa ayat tersebut berbicara tentang kaum yang beriman kepada Allah dan syariat Nabi-Nya pada zamannya. Adapun sekarang jika mereka mengaku beriman kepada Allah sebagai bukti keimanannya yaitu beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, jika mereka tidak melakukan hal ini, keimanan mereka hanya isapan jempol belaka. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul kepada semua anak Adam secara mutlak, diwajibkan percaya kepada apa yang disampaikan, taat kepada perintahnya, dan mencegah diri dari apa yang dilarangnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya.
Tidaklah seorang mendengarkan dakwahku dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, lalu mereka mati dan tidak beriman dengan suatu yang aku diutus dengannya, melainkan ia adalah termasuk penghuni neraka. Riwayat Muslim.